Kita akan lanjutkan, ini checkpoint kita di tengah-tengah, tetapi kalau nggak ada yang nanya, ya seperti biasa, saya aja yang nanya ya kalau gitu. Oke, kita coba lihat beberapa statement di sini ya, ada 3 ya di sini. Saya mau tanya, menurut Anda apa yang salah di antara statement-statement yang saya tulis di depan ini? Boleh di-unmute, boleh juga ditulis di chat kalau punya jawaban. Apa nih salahnya nih saya di sini? Saya buka chat lagi deh. Oke, siapa yang mau coba? Ini kesalahan fatal apa yang terjadi di sini? Yang My Ins 2 belum ada isinya. Apa? Yang mana nih? Oh, kata Mikael yang My Ins 2 nih yang kedua ini ya berarti ya Mikael ya. Ini belum ada isinya ya. Orang saya baru bilang dia sama dengan 0. Saya udah bikin ini belum? Saya udah bikin new belum di sini? Belum ya? Iya, Jadi, belum. ya, My Ins 2 ini kira-kira dia nunjuk ke apa nih di sini sekarang? Dia nunjuk kemana nih, Mikael? Harusnya kan kalau saya udah inisialisasikan, saya nunjuk ke tempat disimpannya informasi saya ya. Kalau di sini nunjuk kemana? Ke apa? 0 0 apa ya? 0 itu sesuatu yang akan kita lihat di bab selanjutnya. Jangan khawatir, memang belum. Intinya 0 itu nggak ada. Betul kayak kata Mikael, exactly nggak ada. Nggak ada, nothing, nggak ada apa-apa. Jadi ya tentunya ketika saya berusaha akses indeks ke 1, ya nggak akan ada. Pasti dia kasih saya suatu error. Yang ini, yang pertama, kata Bagas, indeksnya lebih. Exactly. Jangan lupa, saya udah pernah bilang ketika pakai dot length, dia akan ngembaliin jumlah elemen 4. Padahal indeks saya cuma sampai 3 kan, 0, 1, 2, 3. Di sini array out of bounds. Pasti ngasih saya exception. Untuk nomor 3, wah ini sesuatu yang belum keluar nih, dari hubungannya dengan objek-objek nih. Nggak usah dulu ya, yang terakhir memang agak trick question lah ini. Nanti kita akan pelajari ini lebih lanjut di object oriented programming. Nanti saya angkat lagi ya kalau kita udah sampai ke sana. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh code ini? Nyari suatu angka di itu array. Ya gak sih? Bentar, yang atas yang bawah? Oh, yang atas. Beda, beda. Yang atas dan bawah beda. Yang bawah ngapain? Oke, udah Mikael lanjut jawab. Yang bawah ngapain? Nyari kayak itu target, kita mau nyari si target itu di array A. Target berarti apa tuh? Misalnya lagi nyari nomor 3, angka 3 gitu ya, misalkan gitu ya. Ya, Bisa ya. Oke, terus saya nyari di array A ya. iya. Terus apa yang terjadi di for loop saya? Kalau dia apa sih? Kalau dia ketemu, dia bakal ngembaliin indeksnya gitu. Betul, jadi dia akan kembali indeks I-nya tadi ya ketika saya iterasi ya. Makanya saya nggak pakai for each loop di sini. Karena saya perlu tahu kalau ketemu target indeksnya di mana. Kalau nggak ketemu apa yang terjadi nih? Jadi ngembaliinnya -1. Satu. Ini sintaks error nggak nih code saya nih? Baru sadar. Kamu lagi dugem ya? Ada suara ajep-ajep di bawah. Ini teman, Bu. Teman sekamar. Ini ya, ini ya, apa namanya? Kurang kurungnya ya. Ini kan if-nya, ini for-nya. Saya belum nutup method-nya ya di sini ya. Saya baru sadar. Oke, sudah saya koreksi ya. Oke, ya itu betul ya. Jawaban dari Mikael yang pertama, yang terjadi adalah saya nyari suatu target. Nah, seandainya array A saya, misalnya saya lagi nyari 3 nih, array A saya ada bilangan 3-nya di banyak tempat, yang akan dikembalikan apa nih? Lokasi yang paling pertama dia temui. Jadi begitu ketemu ada bilangan 3 di indeks 2, dia langsung return 2.
Walaupun mungkin di belakang-belakangnya masih ada bilangan 3 lainnya, dia akan mereturn lokasi yang pertama. Kalau nggak ketemu, dia akan mengembalikan nilai -1. Untuk yang pertama, kata Syahdan, dia yang pertama akan memangkatkan setiap elemennya dengan 2. Jadi setiap elemen akan dipangkat dengan 2, terus disimpannya di mana nih Syahdan? Disimpan ke tempat yang sama ya. Jadi intinya yang tadinya isinya 1 akan langsung isinya tetap 1 sih. Kalau 1 ya, isinya 2 ya akan berubah menjadi 4, isinya 3 akan menjadi 9, dan seterusnya. Betul Syahdan, disimpan di tempat yang sama ya. Oke. Berikutnya. Masih ada sedikit latihan lagi. Ini mungkin Anda semua deja vu ya. Kalau saya nggak salah ingat, harusnya lab kemarin ada hubungannya dengan shift left dan shift right. Di sini saya akan tunjukkan untuk shift left array yang dapat digunakan. Dapat digunakan, tidak harus ya. Kita dapat melakukan shift left array dari suatu integer array yang namanya mylist dengan cara menggunakan penyimpanan temporary untuk indeks pertama digeser baru dipindahkan. Saya rasa ini nggak perlu saya bahas terlalu lanjut karena Anda sudah mengerjakan lab-nya kemarin, jadi harusnya sudah lebih jago. Shift left dan shift right kurang lebih sama ya. Saya perlu menyimpan ujungnya di suatu temporary, kemudian di shift. Oke, kita akan lanjutkan menu kita hari ini. Kalau gitu ya, kita punya beberapa hal lagi yang akan kita bahas. Nggak panjang kok ini kayaknya, kecuali yang terakhir. Dan kita akan lihat gimana caranya kita dapat melakukan sorting, filling, ngecek equality, dan mem-pass array ke methods. Oke. Si class arrays mempunyai banyak method. Salah satu method yang sangat berguna adalah method sort. Ini udah ada dan diberikan oleh class arrays. Dengan demikian saya dapat melakukan sorting dari array saya. Coba ya, kita akan lakukan itu di sini. Saya akan lakukan arrays dot sort ya, tadi kalau nggak salah ya, myInts. Kemudian saya akan ngeprint myInts. Perhatikan bahwa array.sort ini tidak saya assign. Jadi bukannya saya punya array lain, another array. Bukannya saya nge-sort myInts lalu saya simpan ke array lain. Tetapi sortingnya itu dilakukan pada array-nya sendiri. Ya, kalau tadi kata-kata yang dipakai di slide apa? In place ya. In place, saya nggak perlu mengembalikan variabel apapun, pokoknya yang saya kirim itu akan dapat di-sort sendiri. Oh, no. No, belum saya compile. Tadi arrays. Dapat dilihat bahwa yang terjadi yang tadinya 9177 dia akan di-sort dari kecil ke besar ya, ascending ya. Berarti kalau saya maunya descending, saya pasti harus melakukan hal yang berbeda. Ini ada challenge bagaimana caranya kita dapat melakukan sorting arrays di descending order atau dari besar ke kecil. Ini ada beberapa alternatif. Ada alternatifnya yaitu saya bisa nge-sort dengan normal ya. Dengan nge-sort ini yang saya lakukan adalah dari kecil ke besar, kemudian saya reverse. Caranya
Ini adalah definisi dari method reverse yang saya lakukan. Perhatikan bahwa saya menyimpan dulu ya. Saya mendeklarasikan dulu suatu integer baru, integer array baru, namanya reverse R, baru saya isi dengan konten dari initial array-nya. Karena saya nggak bisa cuman sekedar menggunakan array yang sama. Saya membuat yang baru. Jadi di sini kita sudah lihat cara nge-sort ya. Selanjutnya kita juga dapat mengisi arrays. Bagaimana maksud saya dengan mengisi? Artinya kalau misalkan pertama kali saya menginisialisasi suatu array, kan akan diisi dengan nilai default ya, yaitu 0 ya. Nah, seandainya saya perlu mengisi dengan suatu nilai yang bukan 0, saya bisa menggunakan arrays.fill. Karena kadang-kadang perlu nih saya mengisi dengan 100. Atau bisa dilihat juga saya juga bisa mengisi dengan saya bisa mengisi integer array int r, isinya apa nih? 137. Artinya kok bisa ya 137? Apa sih ini artinya? Isinya kalau kamu benar-benar mau tahu, silahkan consult dokumentasinya. Coba kita cari fill ya di sini ya. Kita lihat ada beberapa alternatif ya. Bisa diisi array, cuman isi satu value. Itu yang dilakukan di yang pertama ya. Kita mengisi array, value-nya 100. Alternatifnya adalah from index to index dan value. From index to index byte value, from index to index int value. Itu yang punya kita ya, kalau nggak salah yang ini ya. Yang terakhir kita pakai, fill array-nya from index to index dan value. Jadi dari indeks 1 sampai indeks 3, dia akan diisi 7. 3 nggak ada ya, berarti dia akan nganggap sampai indeks kedua aja diisi dengan. Jadi ini ada cara mudah. Emang sih kalau saya cuma punya 3 integer agak nggak terlalu bermanfaat. Tetapi bayangkan kalau Anda punya array yang panjangnya 200, Anda bisa menggunakan arrays.fill untuk mengisinya. Selanjutnya adalah untuk ngecek equality dari array. Nah, hati-hati, saya kan nggak bisa ya cuma sekedar bilang sama dengan ya. Karena jangan lupa, sama dengan artinya dia ngecek apakah array ini sama dengan array ini, objek yang sama, atau menunjuk array yang sama. Kalau saya punya dua array yang berbeda, mau isinya sama persis pun dia nggak akan pernah dianggap sama dengan. Karena dia dua array yang berbeda, walaupun isinya sama. Sama kayak waktu itu kita pernah cek untuk string ya. Untuk string juga sama. Saya kan nggak bisa pakai sama dengan untuk dua buah string yang isinya sama-sama DDP2. Karena dia dianggap dua objek yang berbeda. Maka saya dapat memanfaatkan juga di class arrays, saya dapat menggunakan method equals, di mana sudah terdefinisi bahwa equals itu akan terjadi ketika semua elemen dari array yang satu sama dengan elemen dari array kedua. Saya pause lagi ya, sampai sini ada pertanyaan, karena kayak tadi saya bilang ini cepat-cepat semua, kecuali yang terakhir yaitu passing arrays to methods. Pause, silahkan ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, kita akan lanjut lagi. Ini yang agak panjang ya bagiannya ya. Kita sudah belajar methods ya. Jadi jangan lupa bahwa selama ini kita ketika membicarakan method, kita bicara method yang pass by value. Sebetulnya ada dua nih cara mempass argumen ke methods, yaitu pass by value
dan juga pass by reference. Kalau pass by value itu yang selama ini sudah kita pelajari ketika kita belajar methods. Halo, di mana mouse saya? Sebentar ya. Oke. Selama ini yang kita pelajari ketika kita mendefinisikan method adalah pass by value. Secara default, Java memang menggunakan pass by value untuk memindahkan argumen. Ingat ya, kita udah pernah melihat bahwa ketika kita memindahkan argumen ke method, dia tidak merubah nilai variabel yang ada di main. Jadi contohnya ketika saya memanggil my method file, nilai dari file itu yang akan dibawa ke dalam definisi methodnya. Saya pernah nunjukin nggak ya contohnya ya untuk memastikan Anda tidak salah. Passing arguments, inikah? Bukan. Methods. Nah, lupa saya. Oke, kita coba aja ya kalau gitu biar biar jelas. Passing arguments jangan dari main ya. Misalkan saya bilang integer x sama dengan 2 gitu ya. Lalu saya punya suatu method di sini nih. Public void change variable. Di sini saya ngirim int x ya. Di sini saya bilang kalau saya punya integer x, yang akan terjadi adalah x sama dengan x plus 10. Nah, saya akan coba iseng ngeprint out line x di main sebelum manggil method adalah x ya. Saya print pertama ya. Kemudian saya akan panggil change var x, tetapi kemudian saya akan print di sini x di dalam method adalah, dan setelah ini x di main setelah manggil method adalah. Oke, biar kita benar-benar paham ya. Java passing arguments. Oke, kita lihat bahwa di X yang ada di main kan nilainya 2, masuk ke method berubah menjadi 12, tetapi ini nggak mengubah apapun karena X di main setelah manggil method juga adalah 2. Hal ini terjadi karena ketika saya melakukan passing nilai X ke dalam sini nih, ketika saya manggil change var, yang saya kirimkan bukan X-nya, tetapi value-nya, yaitu 2. Ini yang dinamakan dengan pass by value. Akan tetapi ketika kita mempelajari array, kita sudah tahu bahwa kalau saya punya array myInt tadi, myInt-nya, namanya, tidak menunjuk kepada nilai-nilai elemen, melainkan dia menunjuk kepada reference dari tempat saya nyimpen array saya. Sehingga untuk arrays, dia merupakan reference type. Dia akan lakukan pass by reference. Kalau datanya primitif seperti int, seperti double, yang pertama ini yang udah kita lihat sebelumnya, yang di pass adalah value-nya. Jadi kalau saya ngubah parameter di dalam method, tidak mempengaruhi di luar method. Akan tetapi, untuk array, dia adalah reference type. Sehingga ketika saya mengirimkan parameter array, yang ada adalah saya memindahkan reference-nya, lokasinya, identifier hash code-nya
Sehingga kalau saya ngutak-ngatik array di dalam method, dia akan mengubah array yang asli yang tadinya digunakan untuk memanggil argumen. Sangat berbeda ya antara pass by value yang kita sudah kenal dengan pass by reference. Contohnya seperti ini. Coba kita lihat yang dilakukan apa. Kita punya di main, saya punya A sama dengan 5, saya punya integer array sama dengan isinya 1, 3, dan 2. Ups, udah ada jawaban ya. Lalu yang saya lakukan adalah mystery. Saya punya suatu method namanya mystery. Saya kirimkan both int A dan int R. Bisa dilihat di dalam mystery ini int A saya ubah jadi 10. Int R elemen 1 saya ubah menjadi 899. Nah, A ini kan tadinya 5 dan 132 ya. Kalau saya ubah seperti ini, kalau menurut teori yang tadi kita pelajari, int A adalah primitive type. Ketika saya memanggil mystery, yang dikirim cuma nilai 5-nya, bukan int A-nya sendiri. Jadi mau diapapun, mau diapain sekalipun di dalam method, nggak ngaruh. Ketika saya balik ke dalam main, int A saya tidak diubah, akan tetap bernilai 5. Akan tetapi untuk array saya, ketika saya kirim 132 int array ke dalam method mystery, dia itu ngirim juga reference-nya. Jadi tidak hanya nilainya, ketika saya ngubah array di indeks ke 1 sama dengan 899, maka yang ada di main ini juga akan berubah sehingga tidak lagi 132 tetapi 18992. Kita akan coba ya supaya benar-benar yakin ya. Oh, silakan. Tadi kan array katanya itu reference type. Kalau si string juga reference type bukan sih? Apakah juga berlaku kayak ini di string? Kita coba ya, kalau gitu ya. Kita coba ya, dia juga reference type, betul. Kita lihat berlaku apa tidak ya. Kita akan coba, ada nggak ya? Saya punya ya nggak ya demonya ya? Saya cari dulu ya. Ada kayaknya, saya buat ulang aja ya. Passing arrays. Arrays, kita coba ya. Tadi ya. Kita lakukan semuanya ya. Kalau gitu Bagas ya, biar lengkap kita tes semuanya. Oke. Ini method saya. Saya panggil. Ini saya panggil. Oke. Oke, kita akan coba ya. Ini sekalian saya tambahin string deh ya, biar lengkap ya. Ini akan saya tulis biar sekalian lengkap. Saya bikin before dan after ya. Oke, saya tambahin lagi satu lagi string test sama dengan halo gitu ya. Kemudian saya akan cetak juga test. Kemudian di sini saya jadi kirimin ya sekalian ya, saya coba kirimin test ini ya. String T, di sini saya ubah T menjadi bukan halo gitu ya. Lalu kita akan lihat di sini berubah atau tidak. Oke, jadi kita mau ngetes sekaligus 3 ya. Saya punya suatu primitif variabel integer A nilainya 5. Saya punya array integer R 132. Saya punya string yang juga merupakan reference type. Dia adalah halo. Nah, secara default Java itu harusnya ngirimnya value ya. Jadi saya jadi agak tidak yakin nih hasilnya bakal seperti apa. Oh, sorry. Saya lupa. Oke. Sebelumnya si
int A harusnya nilainya 5, array to string ini 132 dan ini hello harusnya. Sedangkan untuk test kita lihat ini akan isinya apa. Supaya kita benar-benar yakin, kita coba deh tulis di dalam method A nilainya apa, array itu nilainya apa, ini adalah nilainya apa. Biar sekalian lengkap ya. Oke, kenapa tadi saya tutup CMD saya ya? Kita coba Java, passing arrays, Java. Oh, sorry. Belum saya import ya. Java passing arrays, Java passing arrays. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Untuk bilangan 5, 1, 3, 2, dan hello itu before, di dalam method berubah semua, tetapi setelahnya yang masih berubah, yang benar-benar berubah hanyalah yang array. Jadi benar tadi ternyata tebakan saya untuk menjawab pertanyaan Bagas, string memang bukan primitive type, tetapi dia masih mengikuti defaultnya Java, yang mana secara default Java selalu pass by value, selalu. Akan tetapi ketika handling arrays ini tidak bisa dipenuhi ya. Jadi ternyata untuk array saja. Tadi mana sih slide saya? Kata-katanya. Back. Nah. For a parameter of an array type. Jadi dia berlaku pass by reference, bukan karena dia reference type ya. Mungkin saya perlu klarifikasi, mungkin tadi kurang jelas. Tetapi karena dia array type, jadinya dia pass by reference. Sudah kejawab ya, Bagas ya? Jawabannya, pertanyaannya udah kejawab ya? Iya, Bu. Kenapa ya itu kira-kira? Karena Java itu sebetulnya maunya adalah pass by value semua. Itu Java tuh defaultnya gitu. Maunya dia. Dia maunya adalah kalau mau ngubah di luar method harus return. Itu maunya Java. Maunya Java begitu. Dia maunya harus return. Kalau emang kamu mau ganti di luar method harus return value supaya ke-track, karena toh ketika kita definisi method, kita juga sebetulnya udah diminta kan, kasih tahu dong ke saya, kata compiler nih, kasih tahu dong ke saya kenapa return value-nya mau tipe apa. Kan gitu ya. Jadi lebih gampang di-debug sih harusnya. Kalau nggak di-return berarti dia nggak berubah. Gitu. Harusnya ya. Harusnya. Meskipun itu reference type gitu ya. Ya, walaupun dia reference type. Tetapi ini tidak dapat dilakukan ketika kita menggunakan array. Kenapanya saya nggak tahu lagi nih. Nanti kita Google lagi ya supaya kejawab ya. Kenapa Java tidak bisa melakukan itu untuk array? Saya belajar lagi nanti. Saya nggak yakin jawabannya. Tetapi yang jelas untuk array nggak bisa. Maunya Java harus di return. Oke, saya utang ya untuk itu. Nanti kita Google lagi. Saya juga kurang tahu. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Saya kasih hasil Google cepat-cepat saya barusan ya, untuk mencoba menjawab. Bisa dipindahin nggak nih page saya? Oke, everything in Java is passed by value ya. Jadi memang maunya Java gitu. In the case of an array, karena dia adalah objek, array-nya di pass by reference. Udah keluar kata objek ya,
Saya punya banyak utang nih buat nyambungin ke objek nih. Java is strictly pass by value. Pokoknya Java itu maunya sih pass by value, tetapi objek atau reference itu tricky, nggak bisa ngehandle untuk pass by value karena mau tidak mau ada pointer terhadap memory reference. Lagi Java nggak ke load. Java is pass by value. Java is always pass by value and not pass by reference. Jadi kalau saya cepat-cepat jawabnya nih, bayangan saya ada salah satu alasannya karena array itu adalah objek. Dan kita belum masuk ke objek, insya Allah minggu depan. Ini saya kebetulan lagi nyusun ya slide untuk minggu depan itu. Saya juga sekarang lagi agak pusing, enaknya disampaikan dari sebelah mananya. Tambah lagi nih PR saya, satu lagi nih untuk jelasin reference ya. Semoga semakin jelas ketika kita nanti sudah masuk ke materi objek. Ada pertanyaan lagi? Yang lainnya mungkin? Iya, oh bukan. Kirain nanya, ternyata jawaban yang tadi dan bilang iya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan sambungkan sedikit lagi. Ini sudah selesai ya, menu kita yang 8 biji itu sudah selesai. Tetapi saya akan memberikan pengantar untuk bagian selanjutnya. Nggak mungkin kita bisa cover semua hari ini, saya hanya akan sambungkan sedikit. Sampai saat ini kita baru mempelajari one-dimensional array. Kita cuma punya satu kerata, satu dimensi, seperti itu. Tetapi gimana kalau saya mau membuat dua dimensi kayak gini? Anda sudah ambil aljabar linear belum ya di kurikulum 2020? Saya lupa deh. Belum, Ibu. Belum ya? Semester 3 ya? Harusnya Iya. ya? Oh, belum. Oke. Jadi belum belajar matriks. Tapi mungkin di SMA sudah lihat ya, benda matriks ini sudah tahu ya harusnya ya, udah pernah lihat binatang ini ya. Gimana kalau saya mau punya array yang dua dimensi seperti ini, matriks. Gimana kalau 3 dimensi? Bermanfaat sekali loh kita bisa merepresentasikan ini. Kita dapat menggunakan multidimensional arrays. Di dalam programming, 3-dimensional arrays itu, 3-dimensional arrays itu sangat sering muncul. Salah satunya apa? Dia adalah gambar ya, citra foto. Anda semua pasti punya HP dan pernah foto sesuatu. Foto yang Anda ambil itu adalah 3-dimensional array. Kan dia kan gambar ya, 2 dimensi jelas ya. Dan biasanya ketika Anda ngambil foto itu R, G, dan B. Ya kan? Sehingga Anda sebetulnya foto yang Anda ambil itu it's a 3-dimensional array. Jadi sangat bermanfaat jika secara Anda dapat membuat program yang dapat menghandle 2 dimensi atau 3-dimensional arrays. Dan ini ada di sesi selanjutnya. Saya akan go through singkat aja ya, karena kita masih ada waktu sedikit sebagai intro, tapi detailnya hari Senin depan aja. Jadi saya dapat mendeklar 2-dimensional array atau array of arrays. Kalau di sini kan saya punya yang ditutup dengan kurung kurawal, ini isinya adalah double, 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 gitu ya. Jadi antara kurung kurawal saya adalah deretan dari bilangan double. Kalau saya mau bikin array 2 dimensi, yaitu array of arrays. Jadi saya punya double array. Saya punya array isinya double, gitu kan? Kalau di sini cuma saya punya array isinya double. Jadi kalau kita lihat di dalam kurung kurawal yang paling luarnya isinya apa? Kurung kurawal lagi, kurung kurawal lagi, kurung kurawal lagi. Di mana kurung kurawal yang di dalam barulah isinya double, double, double. Jadi ini ya, array in an array. Kalau mau 3-dimensional berarti array in an array in an array. Sebetulnya cuman begitu aja. Caranya untuk declare dan create adalah menggunakan double kurung siku. Cukup jelas ya, intinya cuma nambahin satu kurung siku aja kok. Lalu ketika saya mau create
create array-nya sama pakai kata new, tetapi saya perlu mendeklar besarnya seberapa dalam 2 kurung. Secara ilustrasi kita dapat melihatnya seperti ini. Jadi kalau saya tanya int matrix ini adalah int, matriksnya double ya. Kalau saya tanya ke Anda matrix length berapa dan matrix 0 length itu berapa, jawabannya akan beda ya. Coba kita lihat jawabannya berapa. Kalau matrix length isinya 5, karena isinya ada 5 buah matriks 1 dimensi. Sorry, bukan matriks, array 1 dimensi. 1, 2, 3, 4, 5. Ketika saya tanya matriks 0, berarti yang ini ya, matriks 0 nih, isinya berapa? Ya tetap 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ketika saya punya yang ini nih, yang array ini nih, int array ini, array length-nya saya bilang berapa? Ada 4. Karena array saya isinya ada 1, 2, 3, 4 array. Kalau saya bilang array 0 yang ini kan. Array 0 panjangnya berapa? Ya 3. Ya 3. 1, 2, 3. Kalau saya nggak pakai indeks yang pertama, berarti saya lagi nyari ada berapa array di dalamnya. Kalau ini ada berapa double di dalamnya. Oke. Saya yakin Anda sudah paham konsepnya, tapi agak-agak mumet ya. Kita lebih detail lagi tentang ini, nggak akan saya bahas hari ini. Tentang beberapa latihan juga kita akan skip dulu. Tetapi Anda dapat pelajari sendiri di modul ya. Ini sudah dipublish ya. Oke, contohnya seperti ini. Saya udah pakai toString nih, Bu. Tapi kok yang dikeluarkan masih tetap reference, masih tetap hashcode? Karena ini kan array of arrays. Jadi ketika saya nge-toString yang luar, ya isinya masih array, belum double, sehingga belum bisa di toString. Jadi dia bilang, hey dalamnya apa sih? Dalamnya masih array lagi. Kalau mau, saya harus nge-toString elemen di dalamnya. Jadi saya akses elemen di indeks 1, ini kan indeks 1-nya ada array ini, indeks 2 array, indeks 0 adalah array ini, indeks 1 array ini, indeks 2 array yang ini. Kalau saya akses indeks di satunya, saya akan peroleh array internal yang kedua ini, sehingga baru bisa saya lakukan toString. Baru keluar nilai. Dan di sini ada beberapa senario ya yang dapat Anda lihat toString-nya jalan atau tidak. Kita bisa lihat di beberapa senario ini, silakan dicek sendiri di modul Anda. Terakhir, kayak saya tadi udah bilang, kita bisa sampai ke 3-dimensional arrays. Sangat sering digunakan kok di computer science untuk merepresentasikan data, contohnya citra. Dan apa sih isinya? Ternyata dia isinya ya kurung kurawal, dalamnya masih kurung kurawal. Oke, array isinya masih array. Di dalam array apa nih? Di dalam kurung kurawal yang internal ini dalamnya masih kurung kurawal lagi, masih array lagi. 1, 2, 3. Barulah yang ke dalamnya isinya adalah bilangan integer. Saya punya array, isinya array, isinya lagi baru integer. Jadi integerception ya. Oh, kata Tara bisa arrays.deep2string, Bu, yang tadi. Oh, gitu ya. Jadi kita bisa pakai method deep2string. Jadi langsung ke print gitu ya, Tara ya. Jadi langsung ke print double-nya ya. Iya, Bu. Oh, oke. Saya baru tahu itu ada di dokumentasi arrays, kelas arrays pasti ada untuk keterangannya. Oke, jadi Anda bisa lihat nanti contohnya sendiri ya. Ada beberapa trickiness di sini. Hati-hati kalau saya ngakses 001, artinya saya udah ngakses elemen. Kalau saya ngakses cuma double 0 ke 0, harusnya saya masih dapat array. Seperti saya bisa pakai toString. Dan bisa dilihat kira-kira output-nya untuk setiap kasus seperti apa. Sedikit lagi saya sambungkan, yang terakhir adalah ketika saya perhatikan array saya nih ya, misalnya kayak gini. Tadi saya punya double array kayak gini. Saya bisa pakai buat apa sih sebetulnya nyimpan array of double itu?
saya bisa nyimpan nilai UTS DDP 2 untuk semua mahasiswa kelas B. Tapi saya punya 61 mahasiswa ya di kelas B. Padahal saya di sini double saya panjangnya cuma 5. Saya mau nambahin panjangnya nggak bisa. Saya nggak bisa nambahin array. Kan tadi kita udah tahu begitu array dibilang panjangnya 5, udah selesai dia. Yang bisa aja saya lakukan adalah mengcopy ya. Jadi saya punya double my list. Saya bisa membuat nilai UTS kelas B. Sorry ya, harusnya nggak A ya, kelas B. New double panjangnya 61. Ini nggak sesuai buat kelas nih. Pasti dari kelas saya yang tahun lalu, makanya saya masih seperti ini. Saya mau ngucapin terima kasih ya kepada siapa tuh yang mengoreksi saya di ini, Bima Sena ya. Ada typo ya, tadinya ini integer ya. Saya akan revisi itu ya. Terima kasih untuk Bima Sena koreksi typo yang ada di situ. Jadi kelas B lah ya, panjangnya harus 61. Ini biar relevan dengan kelas kita ya. Oke, jadi saya dapat meng-create array baru, panjangnya 61 nih. Terus saya baru copy data yang saya punya yang 5 biji tadi ke dalam array. Yang lainnya pasti masih default, yang masih 0. Kemudian sekarang saya punya array of 57 harusnya, tetapi harusnya saya punya array of 61 double, tetapi yang baru kesimpan 5. Nantinya 56 data lainnya bisa saya simpan kemudian. Repot ya, kalau setiap kali saya mau nambahin data, saya harus copy ulang terus. Repot ya. Gimana kalau suatu hari saya mau pakai data structure ini untuk menyimpan semua nilai UTS untuk semua mahasiswa DDP 2 yang pernah saya ajar. Padahal saya belum tahu nih, tahun depan saya punya kelas DDP 2 berapa orang. Depannya lagi saya belum tahu juga. Masa iya setiap tahun saya harus copy ulang, dan copy ulang? Enggak ya. Untungnya Java punya sesuatu yang dinamakan dengan array list. Kita nggak akan cover yang dinamakan array list dulu. Ini munculnya nanti setelah UTS. Tetapi asal Anda tahu aja bahwa ada makhluk namanya array list, di mana saya bisa nambahin elemen sesuka hati, saya bisa ngurangin elemen sesuka hati, lebih mirip dengan list yang Anda kenal di Python, karena panjangnya fleksibel. Stay tuned, ini belum dibahas sekarang, akan dibahas nanti, asalkan Anda tahu ada makhluk. Apakah ada pertanyaan?